kayak giliran lu ngomong deh. Oh, giliran gue ngomong. Oh iya, itu nama gue. Hai, nama gue Vincent. Dan gue Amel. Lu lagi dengerin Postinor, podcast ngomongin orang. Boom. Thank you ya buat yang udah dengerin pilot episode kita minggu lalu. Yes. Sejujurnya kita nggak tahu pendengarnya bisa jadi sebanyak ini ya. Banyak ya? Banyak banget. Berapa banyak? 7 juta. Kumpul di Monas. Ini pastinya atas support kalian yang udah retweet dan udah mempromosikan link SoundCloud kita. Kita juga berterima kasih atas saran dan kritiknya. Biarpun which is itu gak masuk akal banget sih kalian ngasih saran ke kita gitu. Mengingat podcast ini dibuat karena melawan saran kalian supaya kita gak bikin podcast. Itu kenapa kalian berpikir kalian ngasih saran terus kita nurut? Kita tuh pasti lakukan sebaliknya gitu. Udahlah. Oke, sebelum itu di minggu ini ada yang merayakan ulang tahunnya dan ada juga yang meninggal keesokan harinya. Ya setiap hari bakal seperti itu sih. Ada pasti kayak gitu. Ini nama-nama besar, oke. Itu hidup, Mel. Lu nggak usah jelasin. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Emang gitu. Okay. Tanggal 15 itu hari lahirnya Martin Luther King. Dan tanggal 16-nya kita kehilangan Dolores O'Riordan, vokalis dari band legendary The Cranberries. Rest in peace. Ya, meninggal di usia ke-46. Berita selanjutnya adalah tentang lingkungan, lebih tepatnya global warming. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Vincentius. Apaan anjing global warming? Ya tapi bener sih, ngomong-ngomong soal global warming ya. Udah denger kasusnya Aziz Ansari belum sih yang baru? Aziz Ansari lu udah denger? Dia kena kasus global warming? Enggak, dia kan tinggal di daerah yang hangat ya dulu. Enggak ya, dia orang apa India sih? Pakistan deh kayaknya. India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal sama aja lah itu ya. Nggak, tapi dia That's not racist at all. Dia adalah komedian dari US ya. Oke, agamanya apa ya? Amel. Oke. Gue lagi cerita. Kan lu lagi tanya global warming gue. Jadi Aziz Ansari ini kemarin kena kasus dugaan pelecehan seksual. Ini masyarakat kita nih ini ya. Apa hubungannya sama global warming? Ya nggak tahu, lu bridgingnya tadi global warming anjir. Kenapa juga gue harus? Kita no script ya, teman-teman, kita no script. Terus? Itu nomor 2A ya kita bahas ya. Oke. Aziz Ansari ini kena kasus dugaan pelecehan seksual. Singkat cerita, dia diduga melecehkan seorang fotografer berusia 22 tahun di 2017 lalu. Pertama kali dibahas di sebuah website namanya Babe. Kenapa namanya Babe? Lu mempertanyakan segalanya, nggak ada di skrip lagi nih. Gue jawabnya gimana? Ya, intinya si gadis muda ini merasa kencan pertama mereka dan terakhir tidak berjalan sesuai keinginannya dia. Karena si gadis ini merasa diperlakukan, Grace namanya, yes gue inget. Si Grace ini bukan nama asli sih, cuman nah kalau bukan nama asli harusnya bisa pakai apa aja, nggak harus Grace ya. Anyway, si Grace ini merasa dia dilecehkan secara seksual karena sepanjang mereka kencan, Aziz berulang kali berusaha untuk melancarkan serangannya, jujitsu, karate. Enggak. Ya berusaha untuk mencumbu, terus mengarahkan tangan si gadis ini ke organ vitalnya dia. Jantung, ginjal, penis maksud saya. Dan si gadis ini berulang kali menolak gitu ya. Ini harusnya bukan bercanda, Mel. Ini tuh kasus serius loh. Lo kok ketawa mulu sih? Enggak, kita gak boleh ketawain. Oke, lanjut. Ya, singkat cerita begitu. Dan Aziz sendiri merasa hal yang mereka lakukan malam itu adalah konsensual. Kenapa? Artinya ya karena dia nggak ngerasa ada yang salah ya gitu, mungkin cowok ya kebawa sange, jadi kayak normal-normal aja gitu, kayak mengarahkan tangan ini ke organ vitalnya dia, lalu ya entahlah, pokoknya Aziz merasa itu konsensual dan si Grace merasa tidak konsensual. Oke, ini first date dan terakhir tadi kata lo. First date dan terakhir. Mereka first date sebentar.
si cewek nggak berantisipasi apa-apa first date dia sudah dibawa berduaan ke suatu tempat. Ini di mana by the way kejadiannya? Bekasi Timur apa? Ya di US anjir. Oh, Nggak, maksud gue mereka ke apartemennya hotel, Aziz. Oh iya, sorry. bukan berarti si cewek kalau first date mau diajak ke apartemen si cowok artinya dia mau loh. Artinya apa kalau diajak mau diajak ke apartemen kencan pertama tuh artinya apa sih? Bisa jadi main ludo kan. Bisa. Monopoli. Lihat koleksi perangko. Si cewek mau lihat koleksi perangko, si cowok pengen nunjukin badannya cuma pakai perangko doang. Bukan bercandaan, please jangan Okay. jadikan ini bercandaan. Iya. Oke. Tapi itu jadi masyarakat pun jadi terpisah jadi dua opini ya. Yang pertama menganggap bahwa ya seolah membela Aziz dengan bilang bahwa oh ini cuman kencan yang berakhir buruk doang gitu. Dan satu pihak lain merasa oh ini adalah pelecehan seksual. Dan lagi-lagi masyarakat ribut di situ. Sebenarnya konsen sendiri itu harus diperjelas. Konsen itu harus sejauh apa? Apakah sebatas bilang iya, ayo kita melakukan kegiatan prokreasi ini, atau harus tanda tangan hitam di atas putih gitu untuk melindungi kedua belah pihak. Gitu. Tapi kalau lu diajak cowok untuk kencan ke apartemennya di kencan pertama lu, datang ke apartemennya atau rumahnya atau kamarnya atau kosannya lah segala macem, lu mengantisipasi apa sih? Apakah lu mengantisipasi akan adanya ya kayaknya nih, atau lu udah curiga nih, atau lu kayak gimana ya? Yang kalau cewek tuh antisipasinya gimana sih? Kalau cowok kan nggak mikir, oh dia mau berarti mungkin jawaban gue nggak mewakili gender gue ya. Oke. Kalau gue sih, sometimes bisa jadi gue berantisipasi bahwa akan ada suatu kegiatan prokreasi yang terjadi, tapi kadang juga enggak. Oh enggak juga? Iya, ya itu tadi main ludo biasanya, lihat koleksi perangko, ya innocent stuff lah. Oke. Jadi nggak harus berujung ke. Ada baiknya sinyal-sinyal atau mix signal seperti ini harus diperjelas di awal ya gitu. Atau bahkan mungkin kalau bisa mungkin sebelum ini sebelum kalian bayar bill makan malam gitu. Iya. Ya kan? Harus jadi dikomunikasikan. Komunikasikan dulu. Jadi kalau misalnya mau pulang ke apartemen aku, kita split bill. Aku bayarin, kalau nggak mau kita split bill. Gitu kan? Memang perhitungan banget lo ya. Gitu. Iya dong. Bercanda ya. Anyway. Oke, tadi kita udah ngomongin oral soal Aziz Ansari. Aziz Gagap. Mau ngomongin siapa lagi? Ada siapa lagi yang bisa diomongin? Ngomongin soal orang kan akhir-akhir ini tuh nggak jauh dari yang ribut-ribut ya. Ribut-ribut. Minggu lalu. Iya. Ini kita baru udah 3 minggu belum sih? Iya, kita hampir 3 minggu menginjak tahun 2018, tapi ribut-ributnya udah seru banget ya. Masyarakat tuh nggak sabar gitu memulai tahun dengan keributan. Oke. Keributan apa yang oke buat kita bahas? Itu ditulis kan. Jangan pura-pura lupa kamu. Itu sudah kamu tulis. Kita no script sekali lagi di sini. Kita no script, kita orangnya otentik banget ya gitu. Ada keributan apa? Ribut-ribut mengenai penggunaan istilah gila. Sorry, bukan gila. Orang dengan gangguan kejiwaan. Ribut-ribut mengenai penggunaan istilah orang dengan gangguan kejiwaan. Oke. Ini bingung loh, pesan nasi gila tuh sekarang gimana ya, men? Mas pesan nasi, aduh saya bilangnya gimana ya? Oke. Singkat cerita gimana, Mel? Ini kayak giliran lo ngomong deh. Oh, giliran gue ngomong. Oh iya, itu nama gue. No script, ini tetap no script, cuman kita ngomongnya harus gantian biar kelihatannya enak. Gimana, Chan? Ada seorang dokter, namanya saya tutupi ya, nggak usah kita sebut. Bukan karena lupa, cuman karena melindungi identitasnya aja. Lupakan sebenarnya. Iya, gue lupa. Dokter ini bukan dokter koas. Enggak, dokter ini dokter. Sudah jadi dokter. Penting nggak dibahas? Ya pokoknya dokter atau koas orang aja. Itu harus tahu. Orang tuh akan jadi dokter setelah mereka lulus dari gelar. Mel, you missed the point. Oke. Jadi ada seorang dokter, lagi cerita, lagi cool tweet lah di pengalamannya dia saat koas di rumah sakit jiwa atau institusi kesehatan mental lainnya yang gue agak lupa. Terus beliau
bercerita mengenai pengalaman lucunya menggunakan istilah orang gila. Oke. Orang gila yang mana membakar masyarakat sehingga masyarakat banyak yang nggak terima. Karena memang sudah banyak disosialisasikan juga bahwa penggunaan kata gila ini sebaiknya dihindari untuk merujuk orang-orang dengan gangguan mental. Karena stigmanya buruk lah kalau kita ngatain orang gila itu, Mel. Stigmanya buruk gitu. Mungkin sama halnya kayak kita mau menyebut, mungkin yang paling gampang sekarang kita nggak lagi menyebut pembantu dengan pembantu gitu kan, ART gitu. Walaupun menurut gue doesn't make any difference karena ya gajinya gaji pembantu juga gitu kan, nggak gaji ART gitu, sama aja mereka gajinya kecil. Gue sendiri, lu tau dari mana pembantu gajinya kecil? Ya sorry ya, berasumsi. Susah nih, kita harus politically correct mulu. Ya gue pribadi sebenarnya nggak masalah dipanggil pembantu asal gaji gue gede sih, Mel, gitu. Jadi sebenarnya mungkin di sini kita nggak usah terpaku sama definisi kita harus pakai apa, karena banyak yang bilang juga kalau si dokter ini konteksnya bercanda gitu loh, bukan konteks untuk, gue pun yakin bahwa nggak mungkin lah dia konteksnya untuk membuat orang gila jadi merasa orang gila bisa tersinggung gak sih kalau dikatain gila? Entahlah. Sorry, apa tadi? Oh iya, orang dengan OD panjang. Ya, intinya itulah. Jadi masyarakat tapi tidak bisa menerima penjelasannya dia, dan justru yang ribut-ribut itu orang-orang yang gue rasa nggak harus ngeributin masalah ini karena. Oh iya, gue tahu siapa yang lu maksudin. Hah? Enggak, gue nggak merujuk sama 1-2 orang. Cuman, 2 orang ya? Ya, it takes 2 kan to tango gitu. Cantik-cantik ya. Amel. Oke. Iya, gue nangkep sih maksud lo. Gue baca sendiri sih yang berantem soal ini ya, ujung-ujungnya itu gue nggak tahu standing pointnya mereka di argumennya mereka itu, mereka belain apa karena ujung-ujungnya mereka berantem urusan personal. Gue nggak suka aja sama lu sebenarnya. Apapun opini lu, gue serang pokoknya. Gue menunggangi isu ini untuk menyerang lu. Itu kenyataannya guys gitu. Kalau kalian teliti ya bacanya dan menangkap maksud-maksud subliminal dari situ tuh seperti apa? Sebenarnya itu dendam udah dari lama. Udah lama banget itu. Cuman kayak nggak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan. Wah, dia argumennya ini langsung. Buff. Unfollow. Bangsa. Oke. Oh my god, Amel. Oke. Tapi lu lihat sendiri kan terkait bukan maksudnya terkait si Koas ini. Ada juga yang belain dia kan. Belain siapa? Si Koas. Si dokter ini. Iya, si dokter ini. Koas, please gitu. Itu juga yang ketik belain. 1 untuk dokter, ketik 2 untuk Koas. Oke. Yang belain juga kan akhirnya teman-teman sejawatnya sendiri. Sesama kan? Dokter ya. Iya, sesama dokter ya. Harus lihat konteks katanya. Nah, harus lihat konteks dan balik lagi ke kayak yang tadi, argumen itu sekarang kita berargumen di Twitter itu kita di back sama temen bukan karena ya argumen kita masuk akal, karena circle kita benci aja sama circle sana. Ini jadi circle lawan circle lagi ya sebenarnya ya. Tapi ya menurut gue kayak sekeras apapun usaha lo untuk membuat sebuah istilah jadi bagus gitu ya, itu tergantung penggunaannya di mana gitu kan. Nah, karena ya sekali lagi kalau lo lagi jalan terus lo nginjek tai gitu. Aduh, aku nginjek feses, itu tidak membuat kaki lo jadi wangi, tetap tai juga gitu. Jadi istilahnya biarlah kata itu mengekspresikan artinya sendiri, tapi tinggal lu cara pakainya di mana, kapan. Lu tuh bukan bego gitu. Udahlah, gue tau lu sekedar perang doang kan sama Nah, dari yang kita bahas barusan kita bisa melihat upaya orang untuk mengganti kata-kata yang punya sentimen buruk ke yang lebih sopan lah istilahnya. Betul. Kan. Kalau yang sekarang ini menarik juga dibahas. Karena? Ada kata yang awalnya bagus tapi sentimennya jadi buruk sekarang. Lo pasti tahu apa yang gue maksud. Ini kan lo bisa baca katanya kan di teleprompter kita. Tadinya bagus, sekarang menjadi buruk. Yes. Komunis. PKI ya. Ntar di TNI AU ntar marah. Vincent berani banget ya, besok ditemuin di got atau di Pulau Buru. Oke.
Kata yang gue maksud adalah SJW atau SJW. Social Justice Warrior. Yes, Social Justice Warrior. Dari definisinya sendiri, Social and Justice and Warrior itu 3 kata yang sentimennya bagus semua gitu. Belum tentu. Kenapa belum? Dulu ada film Skeleton Warrior, prajurit tengkorak tuh. Itu kan mereka. Kalau skeleton dan warrior. Iya. Warriornya aja gimana? Dipisah dong, dipisah. Ya, Social and Justice and Warrior itu kan sentimennya bagus. Bagus. Sekarang thank you internet. Iya, thank you internet. Dan itu tahun 2011 yang memulai kenapa SJW itu jadi jelek, punya sentimen negatif. Itu karena perdebatan di Twitter juga tahun 2011 orang-orang Amerika. Ini ada di ada di layar kaca kita. Jangan dibuka semua dong. No script. Again, no script. Ini lo kayak nanya ke KFC itu, secret sauce lo apa sih sebenarnya? Garam. Ya udahlah itu. Terus ini konteksnya jadi jelek gitu. Lo sekarang kalau di pinggir jalan tiba-tiba ngatain orang SJW lo ya gitu. Itu ngapain kok out of nothing lo ngatain orang SJW? Ya lo dimarahin lah. Baca skrip dong maksudnya. Maksud gue ini tuh sentimennya jadi negatif gitu. Sama kayak lo tau anjing kan? Gue tau anjing. Ya. Yang hewan apa yang makanan? Saudara-saudara kita di Batak masih nggak itu makanan tuh. Nggak apa-apa sih. Gini. Anjing itu kan by definition hewan berkaki 4 yang kalau kata orang-orang man's best friend ya, loyal dan setia sama manusia gitu. Caesar Milan pun gue yakin setuju sama definisi ini gitu. Caesar Milan tuh ya tapi dog whisperer ya. Ya dog whisperer. Tapi kalau misalnya lu ya itu kayak lagi sebel sama orang terus lu bilang anjing lu ya gitu, marah nggak mereka? Siapa yang mereka? Ya itu yang lu katain tadi. Bisa jadi marah. Iya kan. Nah sama kayak SJW gitu. Awalnya by definition mereka bagus, tapi menurut penggunaan kata lo yang ribet itu jadi sifatnya apa? Peyoratif. Mengalami peyoratif. Peyorasi atau peyoratif? Peyoratif. Coba kita Wikipedia deh. Iya. Sama halnya kayak yang kemarin. Jadi ini pas banget nih. Jadi yang kemarin membela yang kemarin menyerang si dokter yang tadi kita ceritain, itu sama orang-orang lainnya dibilang mereka SJW karena mereka lebay gitu, karena mereka ngelihat reaksinya terlalu lebay si orang-orang yang nge-bash si dokter ini karena menggunakan kata orang gila. Lebay ya, mereka punya standpoint yang bagus menurut gua karena ya betul gitu, kalau lo ngatain orang lain gila itu punya stigma yang buruk gitu kan. Tapi beberapa orang nganggap itu biasa aja, dan orang yang anggap itu biasa aja itu ngatain kubu sebelahnya SJW lo gitu. Oh, ternyata mudah ya permasalahan ini dipecahkan gitu. Dipecahkan gimana? Tadi perkara siapa nggak setuju sama siapa langsung kata-katain aja SJW. Oh iya, semudah itu sekarang kita melabeli orang. Dan yang ngatain SJW itu sama orang di luar circle mereka dikatain juga anti SJW men. Anjir, semua sekarang punya label gitu. Gue jadi bingung gue apa ya. Gue tuh pengen punya label juga gitu biar relevan di masyarakat. Oke. Nah tapi ngomong-ngomong soal SJW ya, gue tuh kenal social justice warrior beneran. Jadi beneran as in beneran dia orang yang memperjuangkan SJW ini sebenarnya memperjuangkan apa sih? Social justice kan, keadilan sosial gitu. Pasal 5. Iya. Dia perempuan, dia bikin sekolah namanya SMK Itako. Dia tuh salah satu founder dari Ilmu Berbagi. Dulu gue sempat ikut waktu kuliah. SMK Itako ini numpang di sekolah kayak di madrasah, di apa yang mau nyewain gedungnya mereka Sabtu dan Minggu. Jadi anak-anak ini sekolah di hari Kristenisasi dong. Sekolah Minggu. Enggak, lu dengerin gue dulu. Jangan dipotong kayak gini, lu mau masuk penjara abis ini gitu. Namanya Mbak Susi. Kalau mau cari di Twitter namanya Susi Icus. Anak-anak yang sekolah di sini itu anak-anak yang orang tuanya bahkan nggak mikir untuk menyekolahkan mereka gitu. Biarlah kalian kerja aja, bantu-bantu kita gitu, dapat duit. Sekolah kayak bisa jadi buang-buang waktu atau buang-buang duit buat mereka. Akhirnya anak-anak yang sekolah sini sekolahnya digratiskan.
Tapi itu juga kadang mereka susah untuk datang ke sekolah. Karena mereka nggak punya ongkos, rumahnya pun kita itu sekolahnya di Bekasi, numpang di madrasah gitu. Anak-anak ini rumahnya lebih jauh lagi gitu kan. Ada yang lebih jauh dari Bekasi. Peace guys. Mereka nggak punya ongkos. Mbak Susi sampai ngasih tunjuk isi SMS anak muridnya ke gue gitu. Loh, dia bisa SMS tapi nggak bisa ongkos. Gimana sih bisa beli pulsa tapi nggak? Kacau tuh. Jangan gitu dong. Oke. Jangan gitu. Oke, maaf. Lalu akhirnya Mbak Susi pun care sama murid-muridnya dan bantu mencarikan mereka kerjaan part time untuk membiayai ongkos mereka ke sekolah. Jangan sampai nggak sekolah lah intinya. Di situ mereka dibekali ilmu-ilmu yang praktikal, soal apa, sekolah yang buat kebengkelan, kejuruan sekolah-sekolah kayak kursus kejuruan. Gitu ya. Iya, di situ dibekali skill-skill seperti itu yang aplikatif gitu, langsung kerja setelah itu kan, nggak ngerepotin orang. Nah, menariknya adalah gue pernah satu taksi sama Mbak Susi bilang, Bluebird apa Express? Nggak relevan sih pertanyaan itu sebenarnya. Dulu kita belum dibayar sama mereka, by the way, itu jangan sebut brand dong. Nanti yang lain iri. Gue pernah satu taksi sama Mbak Susi dan dia bercita-cita untuk sekolah lagi karena passionnya dia terutama di pendidikan. S2 maksudnya? S2. Terus gue coba sarankan kenapa nggak ambil LPDP aja gitu. Dan dia bilang, bisa nggak ya gue keterima LPDP? Gue dalam hati udah yang, Mbak, lo itu udah bikin sekolah ya gitu, dan anak-anak lo udah bikin komunitas siswa wirausaha dan lain-lain. Lo udah bikin kontribusinya lebih langsung banyak gitu. Kan yang dicari LPDP itu kan nanti apa setelah lu gua sekolahin, setelah pemerintah sekolahin, terus kalian lulus, kontribusinya apa gitu. Dan dia sudah melakukan itu gitu sebelum kasih kontribusi langsung, justru nggak pede. Yang pede justru mereka yang kontribusinya masih sebatas esai gitu. Dan itu kadang nggak pulang lagi ke Indonesia. Udah masuk SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, masuk PTN, terus S2 LPDP, kagak mau balik, kagak mau nyumbang pajak. Emang dengerin gak itu Lilia? Oke. Ini ada nih yang kayak gini kan, SJW beneran gitu. Bukan yang karena gue nggak suka sama lu nih, lu lebay banget ngebelain orang SJW lo ya. Bukan yang kayak gitu. Ngomong-ngomong soal SJW dan pembelaan, ini kelihatan banget lagi bridging tuh. Gue usaha ya supaya obrolan kita menarik gitu. Lu tahu kan posisi lu di sini apa? Apa tuh? Lu itu yang seharusnya bawa pendengar baru, dan gue yang harusnya lebih serius dan bikin pendengar kita males dengerin gue. Kita good cop bad cop gitu. Ajar gitu. Kita butuh lebih banyak SJW seperti Mbak Susi ini ya sebenarnya. Iya. Terutama orang-orang yang berani membela mereka yang istilahnya tertindas. Iya, betul. Seperti kawan kita yang lagi tertindas ini, kawan komedian kita, stand up komedian sekarang men. Lu temenan beneran? Enggak lah anjir. Tadi kawan kita ya, temen sesama bangsa Indonesia. Oke, saudara lah kita. Ya, oknum JS ini ya, oknum JS Joseph Sudiro. Bukan, kita lagi mau bahas Joshua Suherman yang sedang tertimpa kasus ya, kasihan. Kasus apa? Kasus yang marak di 2017 itu penistaan agama gitu. Ini kayak 2018 rasa 2017 gitu. Lagi-lagi ada orang yang menistakan agama. Padahal 2017 itu isu 17 days ago ya. Oh, masih kemarin ya sebenarnya. Nggak relevan juga ya sebenarnya. Oke, terus kenapa Joshua? Dia kena kasus. Ya, sebenci-bencinya gue pasal penistaan agama ya. Karena pas ya dirunut dari katanya aja itu udah nggak mungkin, Mel. Menistakan agama kan menistakan, nista dapat imbuhan mekan kan. Mekan ini kan artinya kan membuat jadi gitu. Kalau ambil contoh misalnya menghancurkan, membuat jadi hancur. Meratakan, membuat jadi rata. Menghamili membuat jadi hamil. Itu nggak mungkin lu bisa menistakan agama, karena artinya jadi membuat jadi nista, kan nggak mungkin. Oh, bukan. Apa? Membuat jadi fashionable. Kok
fashionista. Enggak anjir. Coba kalau nggak percaya tanya Ivan Lanin, itu pasti gue bener tuh. Masa? Ya, udah lah pokoknya. Kenal emangnya? Pernah dibalas. Oke, sebenci-bencinya gue sama pasal ini ya gitu. Gue ngerasa udah saatnya masyarakat kita agak ngerem gitu. Karena gue ngelihat ngerem soal penggunaan satir terutama yang bersinggungan dengan istilah-istilah keagamaan. Loh, kenapa? Karena banyak sekali yang udah terjerat kasus seperti ini dan masyarakat kita nampaknya tidak dalam waktu dekat untuk menjadi seprogresif itu untuk bisa menerima satir yang dibungkus lewat komedi gitu. Dan yang paling menyedihkan adalah mereka yang terkesan mendukung Joshua gitu ya, yang di belakang bilang, oh dasar masyarakat nggak punya selera humor gitu, apa-apa nggak bisa dipercandain gitu. Mereka itu justru gue ngelihatnya kurang militan karena membelanya hanya sebatas dukungan di tweet gitu. Sedangkan ketika Joshua di penjara nggak ada satupun yang nongol. Di penjara beneran? Oh, dipolisikan maksudnya. Okay. Jangan ngasih berita bener dong. Iya, nggak ada satupun yang nongol kan. Jadi ya mungkin udah saatnya kita jangan terlalu disemangati lah. Enggak, gue agak nggak setuju sama lo soal ini. Bukan agak nggak setuju sih, kita ada di dua sisi yang berbeda. Soal progresifan ini justru gue rasa emang harus ada orang yang memulai ini buat mendidik masyarakat kita supaya melihat sisi lain dari isu, dari tragedi atau dari apa. Stand up komedian di Amerika. Jadi menurut lu semua tragedi itu harusnya bisa dibercandain? Enggak, maksudnya coba untuk melihat sisi lain dari situ. George Carlin bikin stand up komedian ngangkat soal isu-isu sosial gitu yang awalnya bahkan untuk dibicarakan aja orang takut gitu buat bahas itu. Dia bungkus jadi komedi, jadi bagus, jadi quotable gitu kan. Coba gue biasa kalau buka Tinder banyak banget cowok-cowok yang nyari cewek sapiu seksual itu naruh quotes-nya George Carlin di situ. Pasaran, kalian basic ya, asal kalian tahu aja. Iya, ya itu chicken and egg lah ya. Siapa dulu yang harus progresif masyarakatnya atau pelaku seni gitu. Dan seringkali yang terjadi belakangan ini adalah ketika pelaku seni untuk mencoba progresif, masyarakatnya belum bisa menerima gitu. Jadi ya kalau dari sudut pandang gue sih, demi anak istri di rumah mending ngejokes tentang apalah yang nggak bahaya, apa sih, main fidget spinner ya, joke fidget spinner, nonton Bang Randu. Nah, ya gitulah gue. Udah nih. Udah berapa menit sih? Udah. Oh, ternyata kita hampir ngomong 30 menit. Kemarin tuh ada yang saran iya, jangan kepanjangan dan mereka minta 30 menit ya. Nah, harusnya kita nggak mau dong. Tapi plot twist kita mau. Iya, plot twist kita mau. Sekarang kita boleh deh 30 menit. Oke. Iya. Lu bilang kita kayaknya nggak punya penutup yang bagus ya? Belum punya. Oke. Kita tutup kalau gitu kayak cerita-cerita Nabi. Ya, cerita-cerita Nabi atau cerita-cerita Disney Channel gitu. Kita bikin pesan moral gitu. Pesan moral dari episode kali ini ini gue dapet dari salah satu serial TV favorit gue, The Office. Oke. Di situ pemeran utamanya Michael Scott, yang memerankan itu Steve Carell. Dia itu ngomong, dunia yang ideal itu adalah dunia di mana gue bisa bercanda soal HIV/AIDS dan orang-orang ketawa semua soal itu. Orang-orang tuh maksudnya orang yang kena AIDS. Sampai yang kena AIDS juga ketawa. Ini bukan dunia ideal. Harusnya lo nggak ketawa di sini. Oke. Itu dunia yang ideal ya. Itu dunia yang ideal gitu. Semoga soal pelabelan ini mudah-mudahan kita bisa jadi manusia yang sadar akan moral masing-masing aja sih, dan nggak jadi polisi lah buat jadi orang lain. Gak usah saling melabeli gitu. Dan kalau mau melabeli itu jelas gitu. Jangan asal melabeli tapi nggak tahu orang yang mana ditunjuk. Oh lu ditunjuk satu-satu kalau mau melabeli itu. Jadi tahu kita. Ya, jadi penutupnya gantung lagi nih. Aduh, ya sekian untuk episode 2 kita kali ini. Thank you banget yang sudah bertahan selama 30 menit untuk dengerin kita. Kita berharap pengen bikin episode-episode selanjutnya karena kita senang melakukannya, Mel. This is very fun. Akhirnya gue punya alasan untuk hidup lagi sih.
Oke, jangan lupa komen dan Terima kasih kalau kalian mau ngasih kritik dan saran ya. retweet, like, follow SoundCloud kita. Ya, oke. Jangan lupa komen. Gantung lagi nih kita nih. Oke. Sekian dan terima kasih. Dadah. Bye.